pas kita punya persoalan, mudah-mudahan insya Allah ada jalan keluarnya lah. Kita pakai akal sehat, saudara-saudara. Sekali lagi kita pakai akal sehat untuk mencari solusi bersama-sama. Kenapa saya kumpulkan semua di sini? Ini bagian daripada silaturahmi kita. Karena kemarin itu masih ada saudara-saudara kita yang belum hadir. Mungkin karena faktor alasan-alasan. Jadi ini terus dibudayakan. Makanya saya punya keinginan untuk mendirikan sebuah organisasi yang kebetulan para anggotanya itu khusus pedogol. Khusus pedogol. Saya ingin menjadikan pedogol ini lebih sejahtera ke depan. Ingat, Pak Ancu itu bukan caleg. Pak Ancu tidak terlibat di salah satu partai apapun. Kalau saya pengurus partai, saudara-saudara, saya tidak akan berada di tengah-tengah kita. Kalau saya adalah caleg, saya tidak akan berada di tengah-tengah kita. Sudah benar Mi itu kita menginginkan. Sudah betul Mi itu kita tunjuk koordinator yang namanya Ancu. Karena Ancu dulu itu bagian daripada kita. Ancu juga bajunya dulu robek-robek, celananya robek-robek, pulang dari laut, pulang dari Dogol, pulang dari Bagan. Sama Ji semua kita saudara-saudara. Itu gunanya saya pergi sekolah jauh-jauh agar ke depan saya bisa dimanfaatkan. Agar ke depan saya bisa dibutuhkan oleh kita semua ketika kita punya persoalan-persoalan yang berhubungan terkhusus pedogol ini, saudara-saudara. Jadi berdoa saja. Berdoa saja. Saya hanya ingin bagaimana kita terus perkuatkan silaturahmi kita. Yang namanya anggota itu diperkuat. Saya menginginkan jangan ada cerita-cerita yang tidak benar. Kalau ada satupun pedogol yang suka cerita, baru tidak pernah tampak keluar dari organisasi ini. Betul. Silakan Anda tidak usah bergabung. Kalau Anda tidak bergabung, kalau Anda tidak mau keluar, saya yang keluar. Saya luangkan waktu saya buat kita semua. Saya luangkan jiwa saya untuk kita semua. Bahkan saya siap mati untuk kita semua, saudara-saudara. Yang penting kita searah, sejalan. Maka dari itu, kenapa saya selalu pertemukan kita satu sama lain. Kita bersaudara. Tidak bersaudara, Ki. Boleh kita beda pilihan di politik, tapi di luar politik kita harus tetap bersaudara. Orang yang duduk jadi anggota dewan kita sih salah-salah. Lucu. Orang yang sudah enak melengket lambang Garuda, lambang PIN di dadanya, kita yang salah-salah. Persoalan uang 100, 200 satu kali Anda lego dogolnya bisa mendapat 200.000 di laut sana, saudara-saudara. Jadi pertahankan moral kita. Makanya ini tidak ada yang resmi. Sekali lagi ini bukan resmi. Karena Anda sudah menunjuk saya sebagai koordinator, saya bekerja cepat, bergerak cepat. Hari ini, malam ini, Pak Wakil Wali Kota dalam perjalanan. Saya jemput bola agar supaya bisa beliau mencarikan solusi bersama-sama. Kalau tidak bisa jalan seperti ini, kita pakai lagi jalan yang seperti ini. Jadi seperti itu saudara-saudara. Karena yang kita karena yang kita mau lawan ini, karena yang kita mau persoalkan ini bukan orang kecil, orang besar. Tapi perlu kita pahami bahwa mereka tidak besar kalau bukan orang kecil. Kita juga tidak akan kecil kalau kita tidak bersatu. Jadi sekarang itu kalau mau dihargai orang besar, hargai orang kecil. Kalau mau jadi orang besar, hargai orang kecil. Sekarang kita ini dicari dimanapun kita dicari, di lubang manapun kita dicari. Nanti tanggal 17 kita selamat tinggal kembali. Jadi kalau salah pilih selamat tinggal kembali. Baik yang terpilih, mudah-mudahan mereka tidak seperti itu. Tentukan pilihan kalian. Ini saya campur-campur nih, minta maafkan. Saya campur-campur ini. Saya campur-campur ini ceritanya. Sekaligus memberikan pendidikan politik kepada kita semua. Sekaligus memberikan pendidikan politik kepada kita semua. Bahwa yang namanya suara itu suara tak satu, saudara. Satu suara tak menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Satu suara tak menentukan nasib infrastruktur yang ada di depan mata selama 5 tahun ke depan. Jadi kira-kira kalau kita mau jual suara kita hanya karena 100, 200, sayang sekali saudara. Begitu parahnya kita. Kalau 100.000 kita mau dibayar, harga kita berapa satu orang? Satu hari berapa? 5 perak. Hitung nih, 5 perak kali 5 tahun. Berapa harganya? 100.000 Ji. Jadi kita mau dibeli hanya karena 5 perak satu hari. Sayang saudara-saudara.
Kenapa diam-diam ini? Takut kalian Ki? Mic-nya aja takut. Diganti. Main ceki sama pedogol-pedogol. Lama sudah saya tidak pernah bergabung sama orang di bawah, sama nelayan. Karena kesibukan saya mengurusi rakyat, mengurusi 800.000 manusia di Balikpapan. 1 kali 24 jam. Haji Rahmat itu SMS saja yang masuk ke handphonenya 400 SMS paling sedikit yang masuk ke handphonenya. Jadi hari ini saya melobi beliau kemarin saya sama-sama setengah hari beliau sama beliau kalau bisa turun Ki. Lihat Ki wajah-wajahnya para pedogol itu yang sampai hari ini masih resah karena belum menemukan solusi atau belum menemukan titik terang. Organisasi yang dipimpin oleh Ancu, semua pedogol saya akan berikan baju 2 lembar 1 orang saudara-saudara. Maka ini gunanya biodata karena yang saya berikan itu yang suka hadir dalam silaturahmi. Karena yang namanya silaturahmi itu 1, memanjangkan umur, 2, menjadikan kita sehat, 3, menjadikan kita pahala. Jadi kalau memang silaturahmi dibudayakan saudara, bukan hanya kita yang dapat pahala, saya juga penggagasnya. Maka dari itu saya ingin membuat sebuah organisasi. Di bawahnya itu semua orang kecil, bukan organisasi yang pengurusnya orang-orang besar, bukan. Kita diutus ke muka bumi ini untuk menjalin silaturahmi. Kita diutus ke muka bumi ini untuk menjalin silaturahmi, sekaligus menebarkan kebaikan kepada orang, sekaligus juga bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi apapun agamanya, apapun sukunya, kita di sini sama semua. Kita di sini semua sama, apapun warnanya. Untuk di sini makanya saya larang tadi. Saya larang kalau ada teman-teman yang pakai baju partai. Kenapa? Untuk menghargai teman yang satu, kebetulan siapa tahu beda pilihan korong. Jadi kenapa saya larang? Ketua Lona ada maunya itu. Kalau kita berbagi, pasti ada maunya. Kalau kita memberi, pasti ada maunya. Jadi nanti organisasi terjadi ketika habis pemilihan, saudara-saudara. Yang kedua, saya juga mohon doa bahwa istri saya di Sidrap itu juga maju salah satu caleg di Sidrap. Nanti saya kabarkan tanggal 17. Apakah dia jadi anggota dewan atau tidak di sana? Amin. Amin. Mudah-mudahan jadi. Jadi nanti kalau ada Pak Wakil Wali Kota, 1, dia datang ke sini hanya untuk poinnya itu silaturahmi. Mudahan ada sedikit pencerahan-pencerahan tentang persoalan kita, saudara-saudara. Yang jelas, 1, beliau itu sudah pontang-panting memperjuangkan hak kita. Makanya untuk dari sisi Wakil Wali Kota kita datangkan dulu. Kita dengar dulu apa itu persoalannya sampai hari ini kok belum selesai. Ya kan? Kalau makanya tadi kemarin itu kita kasih waktu 2 minggu ya. Nah, jadi 2 minggu saudara-saudara. Yang kedua, sama sekali saya dan Pak Wali Kota atau Pak Wakil, saya ini bukan anak buahnya. Sekali lagi saya cari uang bukan di Balikpapan. Kalian mungkin masih ingat ketika cantrang, bagaimana saya memperjuangkan kalian di kantor kecamatan. Kalau saya ini orangnya wali kota, kalau saya ini orangnya wakil wali kota, tidak mungkin saya berani teriak-teriak seperti itu, saudara-saudara. Coba kita lihat berapa banyak proyek yang ada di Balikpapan Timur ini. Berapa banyak kegiatan-kegiatan di Balikpapan Timur ini. Secuil pun, 1 pun proyek tidak pernah masuk ke badan saya. Saya tidak pernah ambil itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya ingin terus mempertahankan idealis saya untuk orang-orang di bawah. Sekarang ini tahun politik. Tahun depan itu pemilihan wali kota. Jadi ini beruntun, saudara-saudara. Sekarang mulai hari ini sampai tahun 2020 kita dicari sama mereka-mereka yang punya kepentingan dalam politik. Nah, cari Ki. Kenapa dicari kita? Karena kalian punya 1 suara. Orang kaya, orang besar punya 1 suara. Kita di sini juga punya 1 suara. Jadi kita rubah paradigma politik ini. Kita rubah peradaban politik ini. Kemarin kita yang dibeli, sekarang kita yang beli mereka. Tapi bukan pakai uang, tapi pakai suara kita. Betul.
Kita Tommy yang dikasih uang. Ketika dia duduk, kita Tommy yang caci maki. Kita Tommy yang pilih. Kita juga yang pilih dia. Kita juga yang caci maki dia. 2 kali kita rugi. Rugi karena uang haram kita makan. Tidak ikhlas. Rugi karena kita sudah mencaci orang. Itu 2. Sudah kayak ini. Banyak juga semut, bos. Diganti langsung kita sekarang. Nanti kita karena kalau kita ke sini bilang saya Imam kasih ke sekarang Imam nanti Mur kita sebentar. baju dari Sudah tangan datang anu itu. bilang baru ke sini. Jadi di baju itu ada namanya. Di punggung ini ada namanya, saudara-saudara. Apa namanya? Ancu Center. Ancu center ya. Ah, Ancu Center. Ancu bukan caleg, Ancu bukan pengurus partai. Ancu Center. Siapa anggotanya? Kita semua. Jadi di Ancu Center itu ada 3 kegunaannya, ada 3 tujuannya. 1, urusan sosial. Kalau ada saudara-saudara kita yang susah, insya Allah Ancu Center akan turun. Kalau ada kegiatan-kegiatan olahraga, insya Allah Ancu Center akan terlibat. Kalau ada kegiatan-kegiatan kesehatan, insya Allah kita akan baksos. Kita gandeng dokter-dokter, baik dokter umum maupun dokter gigi. Saya punya teman dokter banyak untuk periksa semua tekanan tak. Jadi santai teman-teman. Yang kedua, Ancu Center itu gunanya minimal 1 bulan sekali kita sirami rohani kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Karena kita bersaudara, mungkin ada juga yang tidak seiman dengan kita. Kita tidak seiman dengan kita, tapi dia tetap saudara kita. Nanti saya panggil Ustadz, kita kumpul-kumpul begini, dia ceramah. Jadi kalau kita ke Dogol itu, ke laut, ada berkahnya saudara-saudara. Jadi bukan saja ibu-ibu yang pengajian, bapak-bapak juga harus pengajian melalui Ancu Center, saudara-saudara. Gitu. Bagaimana nih? Ya, betul. Sekarang gantikan saya di sini, bos. Jangan, aku nggak bisa. Ya, bentar. Maka ketika ada pertemuan oleh siapa saja, hanya 4 orang, 3 orang, 2 orang, tidak boleh lagi ada seperti itu. Selama saya yang memimpin, tidak boleh ada dusta di antara kita. Karena kemarin itu 4 orang, 5 orang yang sudah mengurus itu kesian, jangan lagi dicurigai. Karena mereka itu sudah berkorban, tenaganya, pikiran, uangnya, mereka sudah berkorban. Tidak ada yang didapat sampai hari ini. Makanya saya bilang, supaya tidak terlalu banyak dosa-dosa, lebih baik tidak usah praduga-praduga. Kalau tidak suka, diam saja. Kalau ada orang banyak bicaranya, silakan keluar dari organisasi saya. Kalau ada orang banyak bicaranya di luar, silakan keluar. Kalau kalian tidak mau keluar, saya yang berhenti. Lebih baik saya tidur di hotel. Begitu saudara-saudara. Karena kita semua itu adalah orang tua saya. Kita semua adalah saudara saya. Bukannya saya merasa pintar, tidak. Bukannya saya menggurui, tidak. Makanya saya angkat semua, saya koordinator, tak. Saya angkat kita semua sebagai penasehat saya. Jadi saya siap dimarahi, saya siap ditegur ketika ada kata-kata saya, ada sikap saya yang kurang baik. Ini saya teriak-teriak begini nih. Nanti giliran Pak Wali nih yang bicara. Karena kalau saya teriak-teriak begini, pecah nanti telinganya kalau saya di sampingnya. Nah, jadi begitu saudara-saudara. Sekarang ini perbaiki saja, berdoa saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan tak selama ini bisa melahirkan atau ada titik-titik terang. Perjalanan kita ini masih panjang. Karena kenapa? Kita ini pedogol. Kita merasa terancam juga saudara-saudara. Kenapa saya katakan merasa terancam? Seandainya yang punya persoalan ini Pak Jala atau Pak Bagang, tidak apa-apa kita menggebu-gebu berjuang. Ini kita pedogol yang selalu diultimatum, yang selalu diancam, kututup. Saya ini belum saja lahir di Tanjung Kelok, sudah pernah Kak dengar bahasa begitu, mau ditutup. Sampai hari ini juga tidak ditutup-tutup. Jadi itu yang menjadi ancaman buat kita semua. Tapi mudah-mudahan aja dengan silaturahmi ini kita perkuat terus silaturahmi kita saudara-saudara. Intinya silaturahmi Ji. Di sini bukan datang untuk mau dibagi-bagikan uang, bukan Ji. Tapi mau dibagi-bagikan pengertian, pemahaman. Insya Allah kalau kita ikhlas, moral kita bagus, kita yang didatangi uang itu. Sudahkah? Lanjut. Kalau apa kata dia kalau
Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala maka kita masih diberi kesempatan untuk untuk bertemu, saling silaturahmi, baik sesama pedagang nelayan, terkhusus lagi antara nelayan dengan Bapak Haji Rahmat Masud, dalam hal ini Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan. Sebuah kebanggaan buat kita semua dikunjungi di tempat ini, walaupun kita tahu saudara-saudara yang namanya Wakil Wali Kota itu tinggi sekali rutinitasnya, banyak sekali pekerjaannya. Bukan hanya kita yang mau diurus di sini, tapi ada 800.000 penduduk manusia di Balikpapan. Alhamdulillah, terkhusus lagi buat Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang di tengah-tengah kita semua. Hari ini hampir genap mereka berkumpul seluruh pedagang. Kenapa? Karena malam ini malam Jumat. Karena mereka dalam satu minggu itu ada juga hari liburnya, yaitu malam Jumat atau hari Jumat. Sekali lagi terima kasih dari beliau, mereka sudah menunggu tidak Pak. Jadi nanti saya sudah sampaikan juga kepada masyarakat bahwa Pak Haji Rahmat Masud datang ke sini ingin kumpul-kumpul, ingin silaturahmi sama kita. Bahkan beliau juga ingin main domino sama kita, main ceki. Makanya itu sudah disiapkan meja Pak di depan. Minimal 2 kali gocok, yang menggantung silakan, yang hebat main domino silakan ke depan. Karena ada hadiahnya nanti tuh. Hadiahnya penjepit. Sekali lagi terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Yang kami hormati dan tentunya kita banggakan semua para orang tua kita yang hadir di sini, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh warga yang ada di Manggar sini, yang tentunya kami banggakan, anak-anak tugas sekalian yang kami cintai. Segala puji dan syukur tentunya kita tidak pernah lupakan. Segala puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya berkat limpahan rahmatnya kita bisa hadir di sini berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ini tidak ada unsur politik ya, saya kasih tahu. Ini murni saya ingin bersilaturahmi karena saya pernah berjanji bahwa saya akan mengunjungi keluarga kita yang ada di sini sambil main domino. Nah, itu janji saya. Jadi malam ini saya hadir, salah satunya adalah ingin bersilaturahmi kepada seluruh warga, para orang tua kita, para saudara-saudara kita, dan khusus pada nelayan yang ada di lingkungan di tempat sini. Ini lingkungan apa namanya? Manggar Baru ya. Yang Kates. RT 28. Salam dan selawat selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Gini kan, capek. Bisa ini dorong-dorong, lama-lama saya aja yang dorong. Ya. Terusus Saiful Bait ya, terima kasih tempatnya kita bisa berkumpul di sini. Sekali lagi kedatangan saya di sini ingin menyampaikan tentunya ucapan terima kasih kepada kita semua, kepada warga yang telah tetap menjaga kondusif Kota Balikpapan, kota yang kita cintai ini. Adapun kami juga pernah membahas termasuk ini orang tua kita, tokoh masyarakat kita, orang tua kita, ada permasalahan nelayan kita dengan Gunung Bayan. Nah, mungkin malam ini juga saya akan menyampaikan perkembangannya supaya juga paham apa sejauh mana sudah apa yang telah saya lakukan. Memang hal ini tidak mudah, tapi bukan yang susah kalau kita betul-betul mau untuk memperjuangkan. Nah, pada malam hari ini juga tentunya saya ingin menyampaikan perkembangannya. Terakhir saya monitor nih, biar langsung ke poinnya untuk nelayan dulu, biar ada informasinya tadi juga. Tapi kita Gunung Bayan dalam hal ini Pak Liongnya, saya berkomunikasi langsung, Pak. Saya kira kemarin dia harus datang, tapi karena dia harus lebaran, gongsi Pak Cai, karena dia orang Cina, dia balik ke kampungnya. Dan dia janji tadi, dia kirim pas WA tadi pas tepat siang, pas lagi kita rapat paripurna. Karena kita sudah panggil dia. Dia bilang, Pak Rahmat saya akan datang minggu ini. Insya Allah hari Senin saya bertemu dengan Pak Wawali langsung.
untuk membicarakan permasalahan nelayan yang ada di Manggar. Alhamdulillah saya bilang, Pak, kalau memang punya Bapak niat baik mau ketemu. Dan kemudian apapun hasilnya, karena kita minta dari beliau, dari manajemen Gunung Bayang, apapun hasilnya sampaikan. Karena saya juga akan menyampaikan kepada warga kami yang ada di Manggar apa maunya Bapak dan apa jawabannya Bapak, supaya juga saya bisa menyampaikan kepada mereka di sana. Nah, ini tentunya seharusnya tunggu jawaban sana, ketemu dulu saya, baru saya datang ke sini. Saya pikir kelamaan, lebih baik saya silaturahmi dulu lah. Nah, sambil saya menyampaikan perkembangan ini, insya Allah Pak, saya kira beliau Senin nanti datang, tapi dia datang nanti hari Senin, pulang dari Malaysia, akan bertemu dengan saya karena dia sudah janji. Karena kita sudah beberapa kali itu panggil untuk, ya artinya saya bilang, kau warga kota Balikpapan, artinya berusaha di Balikpapan, ya kau harus menghargai juga. Kami manggil secara pemerintahan, ya kau harus hadir. Kalau tidak, ya ingat-ingat aja nanti izinnya tidak kita perpanjang. Kan gitu aja nanti. Nah, bukan berarti nanti dibilang sudah disetujui permintaan kita. Nah, nanti ada lagi yang salah paham. Oh, Pak Wali sudah datang ini bicara, wah tunggu berarti sudah ada ini hadiahnya. Nah, artinya ada kesepakatan belum? Makanya kita tunggu nanti hari Senin. Tapi apa yang menjadi perjuangan kita kemarin, apa yang permintaan kita kemarin? Kalau toh kemarin kita minta dana yang begitu besar, kita rubah usulan kemarin kan usulan. Kita kalau bisa usulan, adakah minimal mesin untuk warga kami? Itu kan usulan. Nah, sampai sekarang inilah kami akan mau dengar disetujui atau tidak oleh Gunung Bayan. Nah, mudah-mudahan hari Senin ya kita berdoa, apalagi ini malam Jumat. Nah, kita berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan apa yang menjadi harapan kita, mudah-mudahan bisa lebih baik. Bisa lebih baik daripada apa yang menjadi niat permintaan kita nanti. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, saya datang ke sini. Yang paling utamanya sebenarnya ada silaturahmi. Dan kedua, menyampaikan persoalan, permasalahan apa yang menjadi keinginan dari warga nelayan, khususnya para nelayan yang ada di Jalan Kates ini, ya seluruhnya Kelurahan Manggar, nelayan Manggar, apa yang menjadi permintaan kita dan benar insya Allah ini bisa kita wujudkan. Ya tentunya memang kita penuh dengan harus bersabar, karena memang kalau kita tidak bersabar bahaya juga ya, karena takutnya bukan takut, dia akan pimpong lagi, karena dia bilang permasalahan laut ini kan larinya ke provinsi. Memang benar, laut sebenarnya di permasalahan di provinsi, kita juga sudah menyurat di provinsi. Tapi insya Allah lah, tentunya dengan niat kita, dengan doa tentunya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita itu bisa terwujudkan. Apa kalau toh permintaan kita kemarin mesin mungkin bisa lebih baik daripada itu, ya alhamdulillah. Artinya ada yang berkelanjutan. Ya, ada yang berkelanjutan, artinya mungkin apakah nanti bisa kita dilibatkan dalam apa, nah nanti tunggulah pembicaraan kami nanti hari Senin dengan pihak manajemen dari Gunung Bayar. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga selanjutnya, ya tentunya kami berharap semua mari kita sama-sama menjaga kota kita, ya kota kita cintain ini, kota Balikpapan. Mas, sekarang masuk tahun politik. Sekali lagi jangan sampai hanya karena beda pilihan, kita hanya beda orang yang kita usung, kemudian kita baku ribut dan baku kelahi satu kampung, apalagi satu rumah. Bisa jadi ini ada suami istri baku bolak-balik tidurnya, ya baku tidak berhadapan. Ada nanti akan terjadi tuh. Nah, jangan sampai terjadi. Kita ribut di bawah, kemudian mohon maaf caleg ataupun peserta dari pemilu atau caleg ini nanti senyum-senyum aja dia. Jadi jangan sampai kita ribut hanya karena mengusung orang-orang yang kita usung. Tapi yang paling penting adalah jaga silaturahmi kita. Silakan, wah ini warna ini silakan usung kok. Ini warna ini silakan. Tapi sekali lagi saya pesan, pilihlah betul-betul orang-orang yang mau mengabdi dan mau berbuat untuk kemaslahatan warga, khususnya yang ada di dapil kita masing-masing. Itu yang saya ingatkan. Kalau ada orang yang terbaik daripada itu silakan. Tidak kita wajibkan. Kenapa? Apakah kita menjadi anggota dewan itu mau bergaya-gaya? Kan tidak. Apakah kita ingin mau dibilang ini anggota dewan? Oh tidak, Pak. Itu dipertanggungjawabkan kita nanti di akhirat. Termasuk saya juga. Kenapa saya mau jadi wakil wali kota? Ini luar biasa, Pak. Kalau mau dihitung dengan usaha saya, Pak, aduh, tidak takabur saya. Kalau saya jadi pengusaha, saya nggak berhadapan dengan masyarakat begini. Kalau saya jadi pengusaha, saya mau kemana aja, saya mungkin jarang di Balikpapan.
Tapi karena niat saya, artinya saya termasuk orang yang kufur nikmat kalau saya tidak mau berbuat lebih terhadap warga, khususnya warga Kota Balikpapan. Kenapa? Allah telah menitipkan rezeki kepada saya dan keluarga. Nah, berdosa saya kalau saya tidak mau mengabdi dulu. Nah, kalau toh saya sudah mau mengabdi, kemudian tidak terpilih, gugurlah kewajiban saya untuk mau berbuat. Nah, itu saja niat saya. Jadi tidak ada lagi, termasuk juga membawa partai ini menjadi ketua, tidak ada. Niat saya adalah bagaimana supaya orang-orang yang duduk di legislatif itu nantinya benar-benar mewakili aspirasi masyarakat. Itu niat saya. Ini memperjuangkan para nelayan, memperjuangkan para pedagang, memperjuangkan para petani. Saya sendiri kalau tidak bisa juga saya sendiri. Tapi kalau toh nanti orang-orang di legislatif yang betul-betul bisa bermitra dengan pemerintah nanti, insya Allah ini berkesinambungan nanti. Tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Karena uang yang ada di pemerintah ini adalah uang dari rakyat dan untuk rakyat, bukan untuk anggota dewan, dan bukan untuk dibagi-bagi itu proyek, bukan. Kalau toh itu proyek ada betul-betul mengena kepada masyarakat seperti jalan, seperti kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan para nelayan, itu tujuan kita. Terlepas daripada itu, saya sudah ada di dalam pemerintahan, tapi memang saya akuin saya belum banyak berbuat. Kenapa? Karena keterbatasan saya juga. Ya mudah-mudahan habis pileg nanti ini ya kita ini bukan sekali lagi mau jangan dipelintir lagi. Kalau toh nanti Golkar lagi berkuasa, insya Allah itu akan jauh lebih baik dengan kondisi yang akan sekarang. Kalau toh Golkar, kalau toh partai lain yang juga berkuasa nanti, kami akan bermitra dengan sebaik-baiknya supaya betul-betul arah pembangunan, keuangan dan belanja daerah ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Nah, terusnya juga para nelayan yang ada di wilayah Balikpapan Timur ini. Karena Balikpapan Timur ini luar biasa potensinya. Untuk nelayan, udah Balikpapan dua aja kok, timur dengan barat. Utara tidak ada nelayannya. Tengah kota juga tidak ada nelayannya. Yang ada itu cuma barat sama timur. Nah, ini kalau dipadukan sesuatu yang luar biasa. Nah, perlu juga kami sampaikan di sini. Saya saya juga dilantik sebagai ketua MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, bagaimana supaya warga kita ini, mohon maaf kalau ada lentenir di sini, memang saya anti lentenir. Ya tentunya kita sepakat semua, jangan sampai kita pakai uang riba. Karena tidak ada untung-untungnya uang riba, Pak. Percaya saja. Agama saja melarang. Agama melarang, Pak. Karena saking itu tidak ada baiknya. Nah, tentunya saya sebagai ketua MES Masyarakat Ekonomi Syariah ada program saya. Tapi program ini saya tidak mau jalankan di sebelum pileg nanti. Karena nanti dia bilang, wah ini dipolitikin lagi sama Pak Haji Rahmat ini. Nanti habis pileg, saya minta kelompok dari nelayan, mungkin tidak banyak yang kami salurkan nanti. Satu kelompok itu minimal nanti bisa dipinjam itu paling banyak 25 juta. Kelompoknya paling banyak 5 orang. Kelompok per kelompok, Pak. Jadi mungkin kelompok satu, mungkin beliau Pak Syakira, Ancu, mungkin kita ada 5 orang. Dipinjamkan 25 juta untuk nelayan. Tapi dibalikin Pak, tanpa ada bunganya. Kenapa? Ini niat program saya sebagai ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, tapi benar-benar nanti begitu dipinjamkan dikasih kembali Pak, karena ini uang berputar untuk kelompok-kelompok nanti bisa berkembang Pak. Bisa 5 kelompok, bisa jadi 10 kelompok. Berputar ini baik, bisa kita pinjamkan bisa sampai 20 kelompok, sampai 100 kelompok dan seterusnya. Ini tapi nanti setelah pileg. Kalau sekarang saya tidak mau luncurkan ini. Kenapa? Nanti dia bilang dipolitikin lagi. Karena kita ini sensitif sekali sekarang tahun politik. Nah, itu informasi yang kami sampaikan kepada saudara-saudara kita. Tentunya nanti program ini nanti dibawa naungan dari RMC, Rahmat Matu Center. Tentunya nanti bisa kita ayomi masyarakat kita. Memang tidak banyak untuk nelayan sih. Memang tidak banyak Pak. 25 juta kalau sudah ke laut kurang itu Pak. Modal jalannya, modal makannya, apanya semuanya. Tapi minimal itu mengurangi Pak. Mengurangi kita beban kita minimal ya. Insya Allah lah kalau banyak ada 5-10 kelompok kan lumayan juga. Bisa bersatu di situ. Nah, inilah beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara semua di sini. Sekali lagi kehadiran saya di sini adalah kewajiban saya untuk mengunjungi warga, karena bukan di Manggar aja Pak. Kemarin saya memang selisiri dari Kampung Baru dulu, dari Papan Barat, dari Gunung Traktor,
minggu yang lalu saya ada di kilo 22 perbatasan kita, itu ada masuk di dalam, luar biasa juga warga kita, pekebun, petani yang ya hidupnya begitulah. Tapi insya Allah dengan program-program pemerintah, program kami ini tadi membuat dia paling banyak 10 kelompok, dikasih situ 25 juta, dia bisa kelola itu dana dan tanpa ada bunganya. Karena memang kita hindari jangan sampai keluarga kita ini minjam kepada rentenir, karena rentenir tidak ada guna-guna, tidak ada baik-baiknya. Sekarang mungkin selesai tapi melarat ke depannya, karena pasti akan dikejar dan tidak akan bisa berkembang usaha kalau pakai uang riba. Nah ini tuntunan agama juga perlu kami menyampaikan kepada kita semua. Ya kalau sudah ada yang terlanjur ya cepat lunasi. Kalau ada yang terlanjur cepat lunasi. Pasti beban kita, Pak. Jangan sampai ini terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada warga semua. Kehadiran kami di sini tentunya saya tak menyangka nih. Tadinya saya kontak aja karena kita ke rumah Ancu, coba kita ke rumahnya orang tua kita di sana. Nah, termasuk beliau, kita makan-makan apa, minum-minum kopi saja di sana. Sampai kalau ada sanggar kan, sang goreng. Ya saya tidak menyangka, ini banyak warga di sini. Saya pikir tadi mau di demo Ancunya di sini. Ternyata dia mau demonstrasi untuk melihat menciki kayaknya ini. Ya toh? Ya itu saja. Ancu, saya terima kasih, Deng, makasih Pak Sakiran dan Sakiran. Insya Allah lah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita semua tentunya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan niat kita, innamal a'malu binniyat, tentunya apapun yang kita lakukan sepanjang niat kita baik, insya Allah Allah akan menuntun kita. Ya, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas sudah deh. Kalau mau ada yang disampaikan, nanti sampaikan saja sama saya. Saya sampaikan sama beliau langsung. Masa kira lama terus dari tadi. Ada yang mau disampaikan Pak Sakira? Ya. Mana jepitan Pak Sakira? Jadi begini. Berarti di sini hadiahnya 2,5 juta juara 1 ya? 1 juta. Oh 2,5. Juara 2 juta. Juara 3 4 1 juta 1 juta. Ya toh, tunggu. Kalau kurang bantu ya, emang kalau kurang. Nanti begitu sudah pulang tuh. Wah hari cuma 2,5 juta. Tapi tidak tahu, ini jangan lihat hadiahnya, tapi lihat ke keluarga, suasana kekeluargaannya. Nah peraturan apa? Kita ambil aja kelompok, bang, berapa pasang? Ya, kemudian tidak usah lama-lama. Ya, kita kali ganteng aja. Kita lama-lama malam Jumat di sini. Saya masih sibuk. Tidak jarang ketemu istri, bahkan membakar. Nah ya kalau setuju ya Bang Sugiarto 5 gotokan saja berpasangan bukan koin, gotokan saja. Iya cepat, kalau koin nggak lama lagi, langsung 5 kali goto, mau berapa koinnya, siapa yang paling tinggi koinnya itu. Betul? Ya. Oh santai ini berapa dulu 2 tunggu bawa itu 4 elektrik juga toh. Bukan koin, 5 kali foto. 5 kali foto, siapa paling tinggi poinnya itu menang. Kalau pendukung contohnya kita 3 kali 5 kali foto kita kena, tapi nilainya kita dong. Nah 2 kali foto kita langsung pantang kata kita langsung top nilai kita buat DNA. Penasaran tuh jadinya. Jadi jangan ada langsung
Paus kita kalau sudah kalah 3 kali kocok, nilainya sudah 6. Jangan kalah, bisa saja begitu 2 kali kita cekidot ya, benar kita. Ya toh? Bagaimana sini Pak? Sudah paham aturannya? Ya kalau sudah paham kan, ini lawan masing-masing. Sekarang sudah langsung Pak. Jangan lama-lama. Nah, ini udah minumannya. Oh belum. An, kurang. Dulu. Kasih 20. Berapa kota ini? Enggak, satu isi berapa? 10. Beli lagi 5. Malam Jumat juara 1 2,5 juta ya. Besok tak mandoko.